Nah, tentang akuntansi pajak penghasilan. Bentar deh. Nah, ini kalau di RPS kan cuma gini ya. Ternyata ya materinya singkat. Cuma mungkin nanti kita bakalan nge-compare pengetahuan kita tentang pajak di mata kuliah pajak. Kalian dapat ya mata kuliah pajak kan ya? Nah, pengantar akuntansi pajak penghasilan. Jadi nanti mungkin ada istilah koreksi fiskal, ada istilah koreksi fiskal positif, negatif. Itu kan sebenarnya kan ada di pajak ya. Cuma mungkin kalau misalkan nanti kita nggak tahu nih, lupa teorinya tentang pajak, ya bisa jadi kita nggak bisa ngerjain soal yang ini, soal tentang pajak dalam AKM ini. Ya kan ngeselin ya. Jadi kita dituntut untuk paham pajak secara umum lah, mulai dari PPh, terutama PPh sih, PPh 21, PPh 2, PPh 21 enggak ya? Karena ini kan badan ya, berarti PPh 23, PPh 26 tentang luar negeri, terus dan lain-lain lah, banyak ya. PPh 29 yang lebih bayar sama kurang bayar. Aku cuma ingat beberapa sih. PPh 22 itu kan yang ada banyak tuh. Nah, lupa lah pokoknya. Nah, kemudian ada liabilitas pajak ini. Ini apa nih? Nanti tak jelasin juga. Kemudian ada pajak tangguhan. Nah, ini pajak tangguhan sebenarnya yang berkaitan dengan nanti koreksi ya. Koreksi fiskal. Nah, berkaitan dengan koreksi fiskal nanti. Jadi koreksi fiskal juga nanti bisa menyebabkan yang namanya pajak. Ya kan ngeselin lagi kan. Nah, ini RPS lah, singkatnya lah. Ini bahasan kita nih. Ini kan nggak beda jauh dari RPS lah. Kita bakal ngomongin akuntansi secara umum, PPh ya, akuntansi pajak penghasilan. Kemudian kalau di RPS tuh jelasin perbedaan tetap sama temporer ya. Ini aku juga baru belajar ya. Jadi aku baru baca materinya tadi sore, baru tak bikin juga nih. Baru tak bikin, jadi bikin sekaligus belajar ya ini materi. Nah, baru tak jelasin ke kalian. Nggak tahu ya nanti bisa paham atau enggak. Semoga aja bisa paham lah. Kemudian ada koreksi fiskal ya. Nah, next kemudian ada beberapa istilah ya. Istilah yang mungkin bakalan keluar di teori ya, bisa jadi keluar sih, bisa jadi. Kemudian ada istilah pajak tangguhan. Nah, ini pajak tangguhan ini sebenarnya yang kemarin kita bahas ya, yaitu yang deferred ya, deferred tax ya, deferred tax liability sama tax asset. Nah, itu kemarin ya, waktu yang ada di koreksi fiskal. Cuma nggak terlalu disoroti kalau pas di materi koreksi fiskal. Nah, kemudian ini kita akan ngomongin perbedaan. Ini aku kopas ya dari bukunya Pak Lutfi sama dosen PPT dosen. Jadi tak combine gitu. Nah, ini dari dosennya. Kalian pernah tahu inilah. Jadi intinya sih sebenarnya adalah kalau misalkan laporan keuangan tuh tidak sama gitu loh, tidak sama dengan yang namanya laporan pajak. Karena apa sih? Ya, karena dalam pengukurannya juga beda gitu loh. Nah, nanti kalau dalam perusahaan bisa jadi dalam perusahaan ya laporan akuntansi keuangan biasa gitu ya, itu masuk beban, bisa jadi masuk beban. Tapi kalau dalam laporan pajak bisa jadi tidak boleh dibebankan, Nah, ini kan jadinya hasilnya bakalan beda gitu ya. Hasilnya akan beda antara laporan keuangan akuntansi sama laporan pajak, kan bakalan beda. Ya kan? Nah, makanya nanti ada yang namanya pajak terutang, income tax payable. Kalau kalian masih ingat PPh gitu ya. PPh 21 wis pegawai gitu ya. PPh 21 kan ada namanya pajak terutang kok. Ilatku kayak pleset ya. Pajak terutang itu kan yang kita hitung ya. Namanya pajak yang masih istilahnya apa ya waktu itu ya, pajak yang masih hitung-hitungan lah, belum real. Jadi pajak terutang itu belum real. Jadi kita hitung berdasarkan ya data tahun lalu ataupun penghasilan rutin dan lain sebagainya. Itu namanya pajak terutang.
Nah, nanti ada yang namanya beban pajak atau realnya berapa. Nah, beban pajak itu tidak sama dengan pajak terutang. Ya bisa jadi sama dengan, bisa jadi gitu. Makanya ada istilah kalau di pajak tuh lebih bayar, ada istilah lebih bayar. Kemudian ada istilah kurang bayar. Nah, ada istilah lagi nihil, ya kan nihil. Nah, ini kan mendefinisikan ini sebenarnya. Jadi lebih bayar itu misalkan beban pajak kita tuh lebih kecil sebenarnya. Beban pajak yang dibayarkan ke negara tuh lebih besar ketimbang pajak terutang sebenarnya. Berarti kan kita kelebihan bayar. Kalau lebih bayar gimana ya? Nanti kita dapat kompensasi, dapat pengembalian pajak lah simpelnya. Nah, nanti kalau misalkan kurang bayar, berarti kita bayarnya terlalu sedikit dibanding terutangnya. Terutangnya lebih banyak. Nah, berarti kita kurang bayar. Kalau nihil, berarti udah sama. Udah sama. Gitu ya. Nah, itu simpel aja lah. Ini nggak terlalu penting sih. Ini nggak terlalu penting sebenarnya. Ini mendefinisikan tadi ya, menggambarkan tadi perbedaan antara akuntansi dan pajak ya. Jadi yang membedakan tuh tidak hanya warna kalung ya, tetapi perhitungannya juga beda. Ya nanti ya ada perbedaan tadi ya. Mungkin di satu sisi di akuntansi ini masuk beban. Di pajak ini nggak boleh dibebankan berdasarkan UU perpajakan. Karena kan regulasinya beda gitu ya. Regulasi ini kan pakai PSAK tadi ya. Kalau pajak kan pakai UU perpajakan. Jadi misalkan akuntansi ini masuk beban, tapi yang ini tidak boleh dikreditkan dan lain segala macam. Ada perbedaan, makanya kita perlu yang namanya rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal itu supaya apa? Supaya mencocokkan gitu laporan akuntansi ini diubah ke dalam regulasi pajak supaya perhitungan pajaknya benar gitu sebenarnya. Intinya sih, inti dari gambar ini tuh kayak gini sebenarnya. Nah, nanti kan ada yang namanya perbedaan tuh. Nah, bedanya ada dua, ada yang namanya beda tetap sama beda temporer. Nah, namanya juga beda tetap, berarti permanen. Beda temporer ya beda yang sementara. Nanti dijelasin lebih lanjut. Nah, beda temporer inilah yang nanti akan menghasilkan koreksi. Ya, koreksi apa? Koreksi fiskal dan koreksi positif dan negatif ya. Nah, fiskal positif apa, negatif apa? Itu nanti pokoknya perbedaan tetap, perbedaan temporer, nah itu nanti akan menghasilkan koreksi, harus dikoreksi lah istilahnya. Namanya juga rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu nanti bakalan mengoreksi akuntansi ini ya, pencatatan akuntansi ke pencatatan perpajakan. Istilahnya gitu. Nah, nanti untuk beda temporer sendiri nanti dikenai pajak lagi. Ada yang namanya pajak tangguhan. Nah, ini tarif pajak dikalikan beda temporer. Ini rumusnya nanti. Nah, nanti deh. Ini menariknya sih kita meriletkan dengan materi pajak ya. Nah, ini juga aku ambil di bukunya Pak Lutfi ada sih. Nah, jadi perbedaan tetap tuh apa ya? Perbedaan pengakuan pajak yang terjadi. Nah, ini sih intinya ini sih. Jadi terdapat pendapatan atau biaya yang diakui menurut akuntansi komersial tetapi tidak diakui menurut fiskal. Jadi contohnya tadi ada beban yang ini masuk beban dalam laporan keuangan, tapi dalam pajak ini nggak masuk, ini nggak boleh dibebankan, ini tidak boleh dikreditkan dan segala macam. Itu contohnya. Atau pendapatan, ini nanti pendapatan dikenai kalau dalam laporan akuntansi biasa ya, ini masuk ke pendapatan umum. Loh ini enggak, ini namanya pendapatan final. Ini nanti pendapatan tarifnya beda. Nah, pendapatan final tarifnya beda, misalkan kayak gitu. Ini contoh-contohnya lah. Ini apa sih? Beban atau kerugian yang telah diakui dalam menghitung laba komersial tetapi baru. Nah, ini contoh-contohnya aja lah. Ini kayaknya teoritis sih, nggak terlalu ke soal ya. Nah, kemudian ini aku masih ingat nih.
Jadi apa nih, hanya 50% beban penyusutan yang merupakan beda temporer dan akan pengaruhi pajak tangguhan. Sedang yang 50 apa sih ini maksudnya? Pokoknya aku masih ingat dalam pajak tuh waktu aku belajar pajak itu ada kalau mobil sedan, ya ini contohnya ada sedan nih. Pokoknya mobil sedan, mobil apa gitu ya, itu nanti depresiasinya beda. Jadi kalau berdasarkan depresiasinya si perusahaan ya mungkin 10 tahun ya, berapa tahun terserah kan, terserah perusahaan, tapi dalam pajak tuh nanti ada tarifnya sendiri kan, ngeselin ya. Perbedaan beban nominal bebannya tuh beda. Cuma kesimpulannya sebenarnya adalah nanti ya kalau dalam data di soal itu kemungkinan sih kita nggak akan harus menguasai ini semua ya dalam mengerjakan soal ya, nggak memungkinkan ya, karena kan konsen kita kan di akuntansi ya, bukan regulasi pajaknya ya. Jadi kita lebih ke arah kesimpulannya adalah nanti perbedaan ini akan menghasilkan yang namanya koreksi lah. Nah, nanti tinggal dilihat koreksinya tuh positif atau negatif. Paling cuma itu doang sih soalnya. Jadi ini nice to know aja lah, cukup tahu aja. Kemudian kalau perbedaan temporer ya ini ada perbedaan antara accounting base dengan tax base. Ya, ini aku salah kopas atau apa sih? Ini kayaknya aku salah kopas deh. Ini kok sama ya? Oh iya sama. Sama, cuy. Oh, ini milik yang mana nih? Bentar. Tak cek dulu. Ini, waduh. Aku kayaknya gara-gara nggak terlalu fokus. Kalau nggak salah sih ini sih harusnya sih yang ini ya. Kayaknya, kayaknya sih yang beban atau kerugian yang telah diakui ini kayaknya yang temporer. Kayaknya. Coba tak cek lagi ya. Tak cek lagi. Aku salah. Aku biasanya kalau slide tuh kopas sih ya ke slide berikutnya. Benar ini yang temporer ya. Benar karena di sini ada depresiasi ya. Aku masih ingat. Pokoknya yang depresiasi ini penyusutan segala macam itu masuk ke temporer. Nah, ini contohnya salah berarti. Contohnya salah. Salah, aku lupa ngebenerin, lupa ngekompas. Ya nantilah. Jadi kalau dalam kalau yang penghasilan tetap ini berkaitan tadi yang berkaitan dengan ini final atau enggak gitu ya. Ini masuk beban berapa kalau dalam akuntansi keuangan, kalau dalam pajak beban berapa, berkaitan sama PPh final lah. Oke, kalau yang ini itu perbedaan dasar pengukuran aja sih, dasar pengukuran tadi ya. Nah, dasar pengukurannya beda. Nah, ini apalagi nih? Pulpenku mana hilang? Oh iya. Pendapatan atau keuntungan tertentu yang telah diakui dalam menghitung laba komersial, tetapi dalam menghitung PKP baru diakui di masa mendatang. Misalnya penggunaan equity method untuk investasi di perusahaan asosiasi atau anak perusahaan. Ini kan nggak terlalu penting ya sebenarnya ya dalam akuntansinya nanti ya, karena ini kan regulasi semua nih. Jadi kita fokus ke sini aja, ke koreksi. Akibat dari perbedaan itu intinya kita harus mengoreksi lah, mengoreksi fiskal. Oke. Jadi ada koreksi fiskal positif, ada koreksi fiskal negatif. Bedanya apa? Kalau positif ya, itu nanti kita harus menaikkan pajak terutang. Ini cluenya. Nah, koreksi fiskal positif. Nah, nanti di soal nanti diketahui bisa jadi gitu ya. Ini koreksi apa nih, fiskal positif atau fiskal negatif? Kalau dalam akuntansi AKM ini ya, kalau dalam pajak mah nggak diketahui ini fiskal positif atau negatif, kita harus menentukan sendiri kalau dalam pajak. Tapi kalau dalam AKM harusnya sih diketahui ya ini fiskal positif atau negatif. Toh kalau misalkan nggak diketahui, seenggaknya kalian tahu lah ilmunya di pajak. Makanya harus relate lah antara pengetahuan kalian di pajak dengan di AKM ini. Ya siapa tahu dosennya iseng gitu ya. Bikin soalnya pajak banget nih. Yeah. Disuruh bikin jurnal. Ya kan bisa jadi kan.
Nah, di sini ada koreksi fiskal positif, ini contoh-contohnya. Ini kan harusnya kalian pelajari di pajak lah ya, di matkul pajak. Oke. Nah, kalau misalkan fiskal negatif ya, itu yang mengurangi pajak terutang. Jadi pajak terutangnya itu makin berkurang gitu. Makin berkurang. Nah, dulu aku waktu pajak tuh ngapalinnya yang ini fiskal negatif, kan cuma dikit ya. Dulu waktu itu waktu di matkul pajak ya, fiskal negatif tuh oh yang ini. Berarti yang selain fiskal negatif, oh masuk positif gitu aja. Dulu tuh kayak gitu. Diapalin. Kebetulan dosennya sih baik ya. Jadi bisa dapet lah. Waktu itu aktivitasnya nggak tahu ya, 100 semua sekelas. Aktivitas dosenku pajak tuh 100 semua. Padahal nggak ngapa-ngapain juga, komentar juga di Google Classroom gitu ya. Cuma gitu-gitu doang, aku juga jarang komentar ya, dapat 100 juga. Ya itulah, dosen tuh emang beda-beda ya. Nah, intinya kalau positif tuh nanti menaikkan. Nah, kalau fiskal negatif itu menurunkan pajak terutang. Gitu. Nah, ini istilah yang perlu dicermati lah. Jadi ada istilah yang namanya beban pajak. Nah, ini istilah teoritis banget ya. Istilahnya jumlah agregat beban pajak, agregat apa pula agregat gitu ya. Beban pajak kini dan beban pajak tangguhan yang diperhitungkan. Oh, simpelnya gini aja, total beban pajak wes gitu. Simpelnya nanti total beban pajak. Nanti beban pajak tuh ada dua, beban pajak ya, beban pajak kini sama beban pajak tangguhan. Nah, nanti ada perhitungannya. Jadi kalian disuruh ngitung beban pajak ininya berapa, beban pajak tangguhannya berapa, nanti di total ketemulah total beban pajak. Nah, kalau beban pajak ini beban pajak yang dihitung berdasarkan ketentuan pajak. Jadi berdasarkan regulasi perpajakan. Nah, kemudian ada liabilitas pajak ini sama pajak dibayar di muka. Ini nanti berkaitan sama lebih bayar dan kurang bayar. Jadi kalau misalkan kita ada kurang bayar, misalkan nih pajak terutangnya lebih besar ketimbang pajak yang telah kita bayarkan. Berarti kan kita kurang nih bayar pajak, berarti kurang bayar kan. Berarti nanti kita mengakui utang pajak lah. Utang pajak atau liabilitas pajak ini sama aja namanya. Utang pajak, penghasilan, nanti tergantung nama akun kan terserah ya, terserah kamu ya akuntannya ya. Nah, nanti utang pajaknya berapa, kurang bayarnya, nah itu kita masukkan. Nah, kalau lebih bayar nanti pakainya pajak dibayar di muka. Oke. Nah, ini pajak tangguhan. Simpel aja sih, pajak tangguhan tuh istilahnya pajak untuk beda temporer, dah gitu aja. Jadi nanti beda temporer ini kan menghasilkan selisih ya, selisih antara laporan akuntansi dengan laporan pajak nih. Misalkan dari depresiasi, simpelnya gini, simpelnya gini deh. Dalam laporan akuntansi depresiasinya tuh misalkan 50 juta. Tapi dalam laporan pajak depresiasinya yang dicatat tuh 40 juta. Berdasarkan regulasi pajak. Ini dalam beda temporer ya. Berarti kan kalau dalam laporan akuntansi kan expense-nya lebih besar nih. Depresiasi expense-nya lebih besar 50 juta. Sedangkan dalam laporan pajak depresiasi expense-nya lebih kecil. Nah, ini kan ada selisih nih 10 juta. Nah, 10 juta ini akan dikenai pajak. Dikenai pajak itu bukan berarti kita selalu membayar ya. Kalau ini kan berarti kan expense-nya kan terlalu tinggi nih. Expense di laporan akuntansi terlalu tinggi. Berarti kan kalau expense-nya terlalu tinggi, income-nya terlalu rendah kan. Kan gitu. Kalau income-nya terlalu rendah, berarti pajaknya terlalu rendah. Sehingga nanti di sini akan menghasilkan fiskal positif.
karena harus menambah pajak terutangnya. Itu salah satu contoh logika aja lah dalam menentukan ini fiskal positif atau negatif. Paling gampang dihafal sih. Nah, itu contoh. Jadi nanti ada namanya pajak tangguhan. Misalkan di sini beda nih, misalkan di sini 30 ternyata. Expense-nya 30, di laporan pajak jadi lebih besar expense-nya. Berarti kan kalau di laporan pajak expense-nya jadi lebih besar, maka net income-nya jadi net income-nya jadi lebih kecil kan gitu ya. Pajaknya jadi lebih kecil. Nah, berarti nanti fiskal negatif. Kan gitu. Nah, kalau fiskal negatif berarti kan pajak kita kan semakin berkurang ya. Berarti nanti definisinya ada pendapatan pajak tangguhan. Nah, ini nih. Pendapatan pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan. Jadi kalau misalkan nih, rumusnya nanti kayak gini. Rumus pajak tangguhan nanti tarif pajak PPh Badan dikalikan total koreksi fiskal beda temporer. Nah, kalau hasilnya negatif, maka ada beban pajak tangguhan dan liabilitas. Ini hafalannya. Kalau misalkan hasil perkalian ini positif harus ini apa nih? Negatif semua. Jika hasil perkalian negatif, ini salah nih yang bikin nih kayaknya nih, salah kopas. Ini aku cuma kopas soalnya. Ini salah nih. Nah, kalau negatif berarti harusnya kalau negatif harusnya timbul beban atau liabilitas. Beban atau aset coba. Kalian bisa ini enggak? Bisa mengira-ngira. Kira-kira yang benar yang mana nih? Yang benar yang negatif yang atas atau yang bawah? Nah, coba. Menurut kalian yang mana? Nah, sebenarnya ada clue-nya di poin ketiga sih. Ada clue di poin ketiga. Ya, kan nge-lag lagi kan. Nah, clue yang ketiga itu yang ini, pendapatan pajak tangguhan akan diakui sebagai aset pajak tangguhan pada laporan posisi keuangan. Sedangkan beban pajak tangguhan akan diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan pada laporan posisi keuangan. Nah, yang benar adalah yang ini ya. Nah, ini harusnya positif. Nah, pajak kan definisi pajak kan mengurangi ya. Rumusnya kan mengurangi, berarti definisinya tuh sebenarnya pajak tuh negatif notasinya. Makanya kalau positif, berarti dia akan dapat pendapatan, bukan beban. Nah, berarti ini harusnya positif ya, ini bener ini. Ini PPT dosennya salah. Nyalain PPT dosen, kamu tinggal kopas. Nah, di sini apa nih? Ya, istilahnya sih simpelnya nanti akan ada perbedaan temporer ya. Nanti misalkan ada fiskal positif temporer 10 juta, fiskal negatif temporer 5 juta, kan kayak gini ya. Nah, nanti diselisihkan tuh, diakumulasi lah. Nah, nanti fiskalnya netnya berapa? Nanti kita kalikan dengan tarif pajaknya, pajak PPh Badan. Ini PPh Badan yang terbaru tuh berapa persen sih? 22% ya? Atau berapa? Lupa. Biasanya sih kalau di sini diketahui 25 ya, digenepin ya, seperempat. Ya. Oke. Nah, ini contohnya aja deh. Ini kan contoh di soalnya Pak Lutfi ya. Ini aku kopas nih soalnya Pak Lutfi. Ini penjelasannya gimana sih? Jadi analisisnya gini. Ilustrasinya tuh kita punya data ya, punya data laba sebelum pajak. Di sini laba akuntansi namanya. Jadi income before income tax kalau dalam income statement. Namanya tuh income before income tax. Nah, kan habis ini kan nanti kan ada income tax expense, terus baru net income kan gitu ya. Nah, di sini ada diketahui soal nih. Soalnya langsung diketahui perbedaan permanen. Jadi kita udah tahu kalau ini
permanen itu sama dengan beda tetap, sama aja namanya. Perbedaan permanen di sini udah diketahui koreksi positif 2.400.000.000. Kemudian di sini ada koreksi temporer. Nah, temporernya di sini ada yang negatif, ada yang positif. Nah, nanti temporer ini kan kita gunakan untuk menghitung pajak tangguhannya. Nah, pajak tangguhan ini nanti kita totalkan dulu. Berarti 6 juta positif dikurangi yang negatif sini 4 juta atau 4 miliar. 6 miliar dikurangi 4 miliar. Berarti netnya berapa? Netnya kan 2 miliar. Nah, nanti 2 miliar ini kita kalikan dengan PPh tarifnya. Nah, nanti ketemulah pajak tangguhan. Ini termasuk pendapatan atau beban. Nah, nanti dilihat hasilnya negatif atau positif. Kalau positif tadi kita akan mengakui pendapatan dan aset. Kalau negatif berarti sebaliknya. Kemudian di sini ada saldo liabilitas apa nih? Ada saldo liabilitas pajak tangguhan sebesar 1,8 M. Jadi ini bekas lah, istilahnya itu kayak akumulasi lah. Akumulasi dari pajak tangguhan posisi kita nih saat ini nih. Kita utang ternyata, liabilitas pajak tangguhan. Kita punya beban lah, gampangnya. Beban pajak tangguhan. Dulu kita ketika dulu tuh punya beban-beban, yaitu diakumulasikan menjadi liabilitas pajak tangguhan. Atau deferred tax liability, sama aja. Itu kalau bahasa Inggrisnya. Nah, di sini nanti ada data ya, bisa jadi soalnya mirip-mirip kayak gini nih nanti soal UASnya. Jadi kita disuruh ngejurnal. Nah, kemarin kan udah sempat aku spoilerin ya. Sebenarnya pajak ini ya seringnya itu terkait dengan transaksi pendapatan terutama. Jadi dalam pajak tuh biasanya satu paket dengan jurnal pendapatan. Nah, nanti ada penghasilan sewa, nanti dikenai pajak. Nah, ini nomor 1 dulu deh. Di sini udah diketahui nih PPh final, jadi kita nggak perlu mikir lagi ini sewa pendapatan nih masuk PPh mana, kan gitu ya. Kan kalau misalkan dalam pajak kan kita harus mikir ya, ini sewa nih, ini kalau sewa final, yang final apalagi, misalkan yang final tuh ada bunga deposito final nggak sih, lupa aku ya, misalkan itulah final. Hadiah, undian, final, misalkan gitu. Terus apa lagi? Ya, dan lain-lain. Tapi kalau dalam AKM sih harapannya harusnya datanya udah lengkap ya. Jadi kita tinggal disuruh ngejurnal. Karena kan kita akuntan ya, bukan konsultan pajak kan gitu ya. Nah, jadi nomor 1 nih ada PPh, istilahnya kita dapat pendapatan 20 juta. Tapi dipotong PPh 2 juta. 2 miliar. Ini nolnya banyak kan ini. Enggak apa-apa wes. 2 miliar dipotong pajak ya. Potong pajaknya 2 miliar, pendapatannya adalah 20 juta. Jurnalnya gimana? Nah, ini kan jurnalnya kan berarti kita nulis pendapatan sewa kan gitu ya. Pendapatan sewa kita atau rent revenue senilai 20 juta. Kemudian debitnya adalah kas. Berarti kan kasnya kita cuma nerima 18 juta doang kan gitu ya. Karena 2 jutanya kita kasih ke pemerintah. Enak banget ya pemerintah ya. Yang kerja kita ya dipajakin. Nah, senilai 2 miliar. Nah, 2 juta. Aku ngomongnya 2 juta aja wis ya. Nolnya tak hilangin 3. Miliar nggak kebiasaan ngomong miliar. Maklum nggak pernah megang uang sampai miliaran gitu ya. Jadi nanti terkait kenapa bukan beban pajak? Nah, kemarin kan ada yang tanya gitu tuh. Kenapa bukan beban pajak, Kak? Kenapa di sini pakai pajak dibayar di muka? Final pula. Ini final mah buat keterangan aja sebenarnya. Nah, kenapa bukan beban pajak? Karena nanti beban pajak itu diakui ketika sudah dibandingkan dengan yang namanya pajak terutang.
Nah, jadi ini kan sebenarnya kan realisasi ya. Ini realisasi pajak nih. Nah, nanti kita ngitung realisasi dan pajak terutangnya berapa, realisasinya berapa, pajak terutangnya berapa. Nah, nanti kan ada selisihnya. Selisihnya nanti masuk kurang bayar atau lebih bayar. Nah, nanti jurnal bebannya itu sekalian ketika di sini. Jadi nanti ini pajak dibayar di muka final, pajak dibayar di muka PP 23, pajak dibayar di muka luar negeri. Ini nanti bakalan ditutup sebenarnya. Ditutup ke beban pajak gini. Kemudian jurnal pencatatan PPA 23. Ini nomor 2. Nomor 2 soalnya apa sih? PPA 23 tidak final. Di sini ada keterangan tidak final. Berarti kan kalian harus tahu ya, kalau final itu boleh dikreditkan. Kalau tidak final, kalau final itu tidak boleh dikreditkan. Kalau final itu boleh dikreditkan, kan gitu ya. Nah, ini menguji pemahaman pajak kalian sebenarnya. Nah, di sini penghasilannya 60 miliar. Kemudian PPh 23-nya kena nih 1,2 M. Ya udah, nanti kita terima cashnya berarti lebih kecil ketimbang pendapatannya. Nah, loh kok 52? Loh, kok beda? Oh, beda. Ini kayaknya salah. Salah nyatet aku. Sorry ya. Harusnya 52. Di sini 52 ya harusnya ya. Sorry. Sini 52 juta, 52 miliar. Atau emang bener ya? Di PPT, sorry, di PPT 60. Ya ini aku kupas dari PPT makanya. Makanya aku juga bingung. Di PPT 60. Tapi ini adalah jurnalnya Pak Lutfi ya. Ini aku ambil jurnalnya di bukunya Pak Lutfi karena aku cek sekilas sama gitu. Sekilas sama, atau yang ini yang salah nih, yang bener nih. Ini harusnya 50 juta malah nih. Ini, ini kayaknya buku revisi tapi lupa nih, ada yang salah belum dibenerin nih. Ya kan jadinya kan ini kalau aku jadi trial and error kayaknya nemu nih salah tipe lah ya. Ini kalau dijumlah ini kan 50 M. Kenapa di sini 52? Astagfirullah. Tipe ini kayaknya nih. Pak Muhtar juga komplain. Angka ya salah ya, di sini salah ya. Kayaknya di sini 50 nih. Di soal PPT dosen juga salah. Harusnya bukan 60 tapi 50 ya. Wah, parah nih, parah. Padahal sumbernya si PPT-nya sumber PPT dosen tuh di punya Pak Lutfi juga. Nah, ini ya. Nah, jadi ya mungkin itu sih kelemahan kalau misalkan kita asal kopas ya. Ya aku kan belum mempelajari ini ya, jadi ya sekalian lah. Ini sebenarnya salah ya, bukan 52 tapi 50. Nah, nanti di sini dibenerin nih 50. Tapi intinya adalah nanti kita mencatat pendapatan kan gitu ya. Sebenarnya inti dari materi ini kan kita nanti mencatat pendapatan, tapi ada dari pendapatan ini kita potong sebagai bukan kita potong ya, tapi kita setorkan sebagai pajak ya. Kita setorkan sebagai pajak dan nanti efeknya adalah cash yang kita terima otomatis lebih kecil. Karena ada sebagian uang kita itu buat pajak negara, pemerintah lah ya. Nah banget ya, dapat 1,2 M. Oke. Jadi simpelnya kayak gitu. Nah, kemudian di sini nomor 3 sekarang. Penghasilan diterima dari luar negeri senilai 250 M. Ini jualan apa sih? PT Gaharu. Banyak banget ya income-nya ya. Pajak yang telah dipotong di luar negeri sebesar 7,5 M. PPh 24 boleh dikreditkan terkait penghasilan luar negeri sebesar 6 M. Jadi kita kena pajak nih 7,5 M.
Tapi yang boleh dikreditkan cuma 6M. Berarti yang 1,5M itu final, nggak boleh dikreditkan. Nah, maka nanti ya ini langsung aja. Nanti ini pemisahannya di sini ketika realisasi ya. Ketika realisasi kan kita memisahkan mana yang boleh dikreditkan, mana yang enggak gitu. Mana yang boleh dikreditkan, mana yang enggak. Jadi nanti ada 2 jurnal. Beban pajak kini dari jurnal yang bisa dikreditkan dan yang tidak bisa dikreditkan. Nantilah nanti. Tapi intinya di sini kita cukup satu aja. Ya kalau bikin 2 juga nggak apa-apa sih. Pajak dibayar di ya kan bayarnya sama ya 7,5M ya. Nanti malah misinformasi nanti kalau ada 2 pajak ya. Satu aja berarti. Cash, pajak dibayar di muka, kita dapat pendapatan 250M. Dipotong pajak 7,5M. Kas yang kita terima otomatis lebih kecil. Nah, gitu ya. Nah, kemudian nomor 4 apa nih? Pajak yang dipungut oleh DJBC PPh 22 sebesar 4M atas impor. Angsuran pembayaran PPh 25 selama setahun 10M. Jadi ada potongan pajak lah PPh 22. PPh 22 kan pajak setor apa pajak bayar? Pajak potong sih lupa aku. Kan ada potput ya. Ada potong pungut ya, ada pemotongan, ada pemungutan. Kalau PPh 22 ini apa ya? Kayaknya sih pemungutan nih. Ini pemungutan nih, termasuk pemungutan. Nah, atas impor. Jadi ketika kita ngimpor barang, nah nanti kita bayar DJBC pajaknya. Termasuk juga nanti kita bayar, ini beda sih sebenarnya, beda kasus ya. Kita bayar angsuran PPh 25 selama setahun 10 juta. Nah ini ya, kan kalau misalkan kalian ngitung pajak terutang tuh, kan sebelum pajak terutang itu di penghasilan kena pajak atau apa ya? Lupa tuh, nanti kan dibagi 12 kan. Nanti kan ada pajak angsuran PPh 25 per bulannya berapa. Ingat nggak di materi pajak? Ada nggak sih itu pajak 1 atau pajak 2 sih? Lupa aku. Ya intinya nanti di sini berarti pajak pungut ya, bukan potong. Intinya gitu sih. Jadi ada pemungutan, bukan pemotongan. Nah, kalau yang ini kan pemotongannya, potong pajak ya. Ini makanya ada pendapatan dipotong, ada pendapatan dipotong, ada pendapatan dipotong. Kalau ini enggak, tapi dipungut. Karena tidak melekat dengan transaksi ya. Simpelnya gitu. Jadi kita nanti bayar kas, ngeluarin kas 14M, 10M-nya tuh buat PPh 25, 4M-nya buat PPh 22. Nah, ini adalah realisasi. Jurnal-jurnal tadi adalah realisasi. Nah, nanti si si DJP atau ya konsultan pajak perusahaanmu lah bikin yang namanya perhitungan pajak terutang buat dilaporkan di SPT tahunan kan gitu. Nah, ini ada di SPT lah, SPT tahunan nanti. Yang ini SPT nih yang perhitungan. Nah, jadi nanti cara ngitung SPT tahunannya ini kan diketahui di soal nih laba sebelum pajak. Kemudian tadi ada koreksi positif tapi yang beda tetap senilai 2,4M. Ada koreksi negatif yang beda temporer dan positif beda temporer sekian. Nanti ketemu penghasilan kena pajak. Nah, kalau di sini kan laba sebelum pajak berarti kan sudah dikurangi dengan expense ya. Kalau kita telusuri ya. Di sini kan bahasanya adalah laba sebelum pajak, bukan laba kotor. Kan gitu ya. Nah, masih ingat nggak nih pajaknya nih? Kalau laba kotor kan harus dikurangin dengan beban-beban dulu. Beban yang boleh dikurangin. Sama si regulasi pajak. Kan ada beban yang nggak boleh dikurangin ya. Nah, jadi nanti di sini kebetulan soalnya langsung diketahui laba sebelum pajak. Jadi enak tuh. Kita langsung tinggal menyesuaikan dengan koreksi fiskalnya. Ketemu PHKP-nya berapa. Penghasilan kena pajaknya sekian. Nanti dikalikan dengan tarif 25%. Ketemulah pajak terutangnya 22.350. Nah, inilah
22350 ini nanti kita jurnal, kita bandingkan dengan realisasinya berapa. Nah, yang 22350 ini nanti dibandingkan dengan realisasi, ada selisih. Selisihnya apa? Masuk ke kurang bayar atau lebih bayar. Tapi dibandingkan dengan yang apa? Dibandingkan dengan yang boleh dikreditkan. Oke. Jadi nanti si pajak terutang ini ya kita bandingkan dengan pajak-pajak yang boleh dikreditkan. Jadi kalau misalkan dia final ataupun ada statement tidak boleh dikreditkan, maka tidak boleh masuk ke sini kredit pajak. Nah, ini kan judulnya kan kredit pajak, perbandingan realisasi dengan pajak terutangnya. Nah, nanti ketemu selisihnya masuk ke PPh 29 atau utang PPh badan. Ya sampai sini dulu. Nah, ini 21,2 ini dapat dari mana? Nah, ini kalau kita hitung. Nah, coba kalian pegang HP deh. Kita jumlahin ya. 21,2 M ini dapatnya dari mana? Sini ada nggak? Oh, jangan dulu deh. Dapatnya tuh dari realisasi tapi yang boleh dikreditkan. Yang mana aja? Yang ini berarti enggak nih. Ini kan final nih. Berarti enggak masuk ya, enggak masuk kredit pajak. Tidak masuk kredit pajak. Kemudian PPh 23 ini masuk berarti 1,2 M, kita tulis 1,2 M. Ditambahkan dengan nah ini kan 7,5 M tadi kan dibagi menjadi 2 ya. Ada yang boleh dikreditkan, ada yang enggak nih. PPh yang boleh dikreditkan tuh senilai 6 M. Sedangkan sisanya 1,5 M enggak boleh dikreditkan. Berarti nanti ini 6 M itu boleh dikreditkan menjadi kredit pajak. Ini kok aku jadi ngajar pajak ya. Kemudian 1,5 M-nya nanti menjadi ya final. Nggak boleh dikreditkan. Berarti 1,2 M ditambah 6 M. Sekarang posisinya 7,2 M. Terus ditambah mana lagi? Ditambah ini 4 M dan 10 M. Ini kan bukan final ya. Boleh dikreditkan. 4 M dan 10 M. Nanti ketemunya adalah 21.200. Gini. Nah, itu asal angkanya itu dari sana. Oke. Asal angkanya dari sana. Jadi, tahulah asal usulnya dari mana. Kalau di sini kan cuma PPh 22, 23, 24, 25. 21-nya gede. Ini kok PPh urut banget ya. Nah, nanti selisihnya ini kebetulan pajak terutangnya yang lebih besar, maka kita akui sebagai utang PPh badan atau kurang bayar. Yang pajak tangguhan nanti dulu, santai. Nah, sekarang kita ngejurnal yang pencatatan pajak terutang dulu nih. Dan kredit pajaknya. Jadi jurnal yang pertama yang kita urusin dulu tuh kita adalah jurnal pajak terutang dan kredit pajak. Dah gitu. Jadi ini adalah pajak terutangnya 22350 yang tadi kita hitung, yang ini nih, yang setelah dikalikan prosentase, yang ini 22350. Nah, kemudian ini adalah kredit pajaknya apa aja. Kredit pajaknya berarti ditutup kan. Awalnya kan pajak dibayar di muka. Nah, sekarang ditutup, dikreditkan. Nah, inilah istilahnya pajak dikreditkan karena ya ini masuknya kredit kan gitu ya. Cocokologi aku. Nah, kemudian debitnya masuk sebagai beban pajak ini. Nah, ini kebetulan ada kurang bayar 1,15 M. 1,15 M. Nah, ini kalau misalkan lebih bayar, jurnalnya apa? Apakah utang PPh badan? Atau ada akun lain? Kalau berdasarkan teori sih berarti nanti kalau misalkan lebih bayar, jurnalnya adalah pajak dibayar di muka gitu. Kelebihannya masuk ke akun pajak dibayar di muka, udah gitu. Nggak usah dikasih PPh sekian-sekian, nggak usah lah. Oke, nah ini untuk yang boleh dikreditkan. Terus jurnal yang kedua kita ngurusin pajak yang tidak boleh dikreditkan. Nah ini kan kebetulan ada 2 ya.
ada pajak yang final tadi yang awal dan ada bagian dari yang luar negeri tuh yang 1,5 M. Nah, ini ditutup juga. Ditutup, dikreditkan, tapi nanti masuk ke beban pajak ini. Sama aja beban pajak ini ya. Nah, oke. Istilah dikreditkan itu untuk yang ini nih. Untuk menghitung, ini sebenarnya. Istilah pajak yang boleh dikreditkan tuh untuk menghitung lebih bayar atau kurang bayar sebenarnya. Sedangkan pajak final ya nggak ada urusan buat lebih bayar atau kurang bayar karena ini nggak ada urusan, ini adalah pajak yang final, pajak yang lain, pengenaannya lain ya dibandingkan dengan yang PPh badan, ini beda, ini pajak yang lain lah. Itu kalau final tuh. Kalau lebih bayar dia taruh di debit yang pajak terutang. Iya, berarti utang PPh badan nih ditaruh di debit. Nah, cuma kalau debit namanya apa? Apakah utang atau piutang gitu ya? Tulis aja pajak dibayar di muka gitu. Dalam kurung lebih bayar gitu aja juga nggak apa-apa. Atau kalau misalkan di sini utang PPh badan dalam kurung kurang bayar gitu aja juga nggak apa-apa. Biar dosennya tahu. Intinya kan kalian paham peletakan jurnalnya kan. Nama akun mah terserah akuntannya kan gitu ya. Ya kan perusahaan yang satu dengan yang lain kan nama akunnya bisa jadi beda. Sini pakai pajak dibayar di muka. Mungkin perusahaan lain beda ya. Namanya pajak dibayar di wajah. Kan bisa jadi. Siapa tahu ya. Pajak dibayar di wajah. Kayak puisi ya. Nah, nanti yang ini yang tadi final ya. Final dan tidak boleh dikreditkan, kita akui sebagai beban. Nah, total dari beban ini maka dikatakan sebagai beban pajak. Jadi beban pajak yang atas dengan yang bawah nanti kita jumlahkan menjadi yang namanya beban pajak. Yang ini nih. Nah, beban pajak. Nah, beban pajak di sini, beban pajak ini kita tambahkan dengan 25.850 nih. Ini dapat dari mana 25.850? 22.350 ditambah 3.500.000. Kan ketemunya 25.850. Gitu ya. Nah, nanti ada pajak tangguhan. Pajak tangguhan itu gimana? Oke, kita balik lagi ke soal. Nah, di sini pajak tangguhan kalau teorinya tuh pajak tangguhan tuh akan efeknya tuh sebenarnya dari sini, koreksi temporer. Jadi di sini ada negatif, koreksi, dan koreksi positif. Rumusnya kan gini ya, rumus pajak tangguhan kan tadi gimana? Kok aku kadang tulisannya bagus, kadang nggak bagus ya. Pajak tangguhan itu rumusnya adalah di sini ya 25% atau tarif pajak dikalikan dengan net koreksi. Itu aja lah, net koreksi fiskal. Koreksi fiskal temporer ya, temporer. Nah, ini netnya berapa nih? 6 miliar positif dan negatif 4 miliar. Berarti netnya adalah 2 miliar. Positif berarti. Nah, positif. Nah, positif 2 miliar dikalikan 25%. Ketemu. Berarti nanti pajak tangguhannya berapa? Nah, ini ada hitungannya nih. Nah, ini nih. Pajak tangguhan 25% dikalikan 2M. 2M itu dari tadi. Itu dari tadi. 2M ini asalnya dari tadi ya. 6M yang koreksi positif ya. Dikurangin dengan 4M koreksi negatif. Nah, ketemulah 2M. Oke. Nah, nanti dikalikan 25%. Ketemu pajak tangguhannya adalah 500 juta. Nah, nanti langsung di jurnal aja. Berarti pajak tangguhan di sini 500 juta ya. 500 juta berarti masuknya apa nih? Pendapatan kan? Karena positif. Bukan beban. Kalau negatif nanti beban. Berarti bisa disimpulkan gini sih. Kalau misalkan koreksi fiskalnya yang lebih gede itu koreksi negatif, maka pasti akan menimbulkan beban. Kalau koreksinya yang lebih gede itu positif, maka akan menimbulkan pendapatan. Nah, jadi di sini kreditnya adalah pendapatan 500 juta. Nah,
debitnya apa? Nah, nanti untuk debit ini kalian harus melihat dulu ada nggak sih saldo liabilitasnya. Kalau masih ada, di sini kan kebetulan masih ada nih perusahaan tuh masih punya saldo liabilitas 1,8 M. Maka debitnya tuh liabilitas pajak tangguhan atau deferred tax liability kalau bahasa Inggrisnya. Jadi selama masih ada saldo liabilitas, maka kita pakai debitnya liabilitas. Kalau misalkan di sini kebetulan misalkan nih sebelumnya PT Garuh memiliki saldo liabilitas misalkan 100 juta, misalkan 100 juta. Nah, kalau 100 juta doang, maka jurnalnya gimana? Berarti liabilitasnya dihabisin dulu, liabilitasnya senilai 100 juta. Nah, nanti sisanya aset pajak tangguhan itu 400 juta. Nah, nanti kreditnya adalah pendapatan pajak tangguhan 500 juta. Nah, jadi nanti diperhatikan, ini dia masih punya saldo liabilitas atau enggak gitu. Kalau masih punya, dihabisin dulu. Kalau dihabis, baru nanti masuk ke akun aset pajak tangguhan. Sama aja kalau misalkan kebalikannya. Misalnya kebalikannya nih, beban. Misalkan di sini beban nih. Beban pajak tangguhan. Nah, misalkan posisi saldonya tuh ternyata ada aset pajak tangguhan tuh misalkan 400 juta. Kemudian bebannya misalkan 500. Nah, tadi jurnalnya gimana? Ya udah asetnya dihabisin dulu. Asetnya dikreditkan dulu 400, nah nanti sisanya 100 juta masuk ke liabilitas pajak tangguhan 100 juta. Nah, gitu. Jadi intinya saldo liabilitas pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan itu dihabisin dulu. Oke. Nah, nanti kan kalau dalam laporan keuangannya nanti kayak gini. Ada utang PPh badan. Ini kan yang lebih bayar kurang bayar tadi ya. Ada kurang bayar 1,15 M. Kemudian ada liabilitas pajak tangguhan 1,3 M. Kenapa 1,3 M? Awalnya tuh 1,8. Terus kita kurangi nih 500 juta. Berarti kan 1,3 M. Nah, income statementnya nanti kan berarti kayak gini nih. Income before income tax 85 M. Ya kan ya? Nah, nanti dikurangi tax expense kan gitu ya. Income tax expense. Income tax expense kan nanti ada beban pajak ini 25 kemudian ditambahkan dengan pajak tangguhan. Ini kebetulan pendapatan, karena pendapatan berarti mengurangi beban pajaknya. Kalau beban pajak tangguhan maka menambah. Ini kan kebetulan kita dapat pendapatan ya. Berarti nanti mengurangi beban pajak ini. Sehingga total beban pajaknya itu 25,35 M. Nah, nanti dikurangin aja. 85 dikurangi 25 ketemu 59. Inilah yang dinamakan net income. Nah, jadi ribet ya ternyata ya. Ternyata income tax expense itu ribet. Kalau yang kita ketahui kan ya udah tinggal dikalikan aja pajaknya berapa. Pajak badan 25%, udah 25% kali income before income tax. Ternyata nggak sesederhana itu. Ada pajak yang dikreditkan, ada yang nggak boleh, ada utang pajak, ada liabilitas pajak dan lain-lain. Ternyata behind the scene dari income tax expense itu nggak semudah yang kita kira. Oke, sampai sini ada yang ditanyain. Kayaknya itu aja sih. Beda tetap ada yang koreksi negatif nggak? Ada. Jadi masing-masing punya koreksi negatif dan koreksi positif. Nggak selalu semuanya positif ya. Gimana? Ada yang tanyain nggak? Kalau nggak ada, kita cukupkan. Kita cukupkan. Terus kita giveaway. Kalian main giveaway nggak sih? Aku lagi baik nih. Ya, emang biasanya jahat ya. Jahat lah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Emang kapan ya? Oke, oh iya nanti ya kalau bis AKM. Bahas soal pajak. Emang ada soal pajak ya? Kak katanya giveaway. Oke, kita ada nggak sih soal pajak? Aku cek ke bukunya Pak Lutfi deh, ada nggak ya?
Soalnya ini kan soal angkatan tahun lalu kan nggak dapat ya. Ada nggak soalnya? Oh, tidak ada. Tidak ada soalnya. Tuh kan tidak ada. Tidak ada latihan 17.1, 17.2 itu tidak ada. Makanya bingung. Ya jalan ada. Kenapa ngirim sih? Kan aku udah bilang nggak ada. Kenapa kamu ngirim ya Allah? Banyak pula gitu ya. Mas banget. Nggak ada ya? Nggak ada soal dah. Nggak ada. Oke? Nggak ada. Ada yang ngirim sih. Cuma kalau dilihat sih, ini tak lihat dulu deh. Gampang kok. Ini aku soalnya gampang banget ini, nggak usah dikerjain, harusnya bisa sendiri lah. Satu aja deh, satu aja. Nih aku screenshotin soalnya ya ke grup ya, karena ngirimnya ke HP. Nah ini soalnya nih, yang lama pula nge-lag. Oke, yaudah berarti kita ngerjain ini aja, ngerjain soal ya. Giveaway-nya nggak tahu kapan-kapan wis ya, kapan-kapan aja. Kita ngerjain soal dulu. Soalnya di grup WA ya, silakan lihat ya. Soalnya nggak aku tampilin di laptop. Nah, aku buka Excel dulu. PT UUU merupakan perusahaan yang perdagangan umum, ya kan? Baru awal aja kata-katanya udah ambigu gitu. Udah curiga aku. PT UUU merupakan perusahaan yang perdagangan umum. Siapa toh? Omset perusahaan sudah lebih dari 120 miliar rupiah. Terus biaya. Oleh perusahaan, pembayaran pajak dibayar di muka, baik final maupun tidak final, dicatat sebagai pajak dibayar di muka. Berarti cuma pakai satu akun ya. Namanya pajak dibayar di muka. Udah gitu aja. Total angsuran pajak PPh 25 yang telah dibayarkan perusahaan adalah, ini aku sambil buka Excel ya, lama banget soalnya. Total angsuran pajak PPh 25 yang telah dibayarkan perusahaan adalah sebesar 12 miliar rupiah. Keterangan. Pajak dibayar di muka PPh 4 pasal 2 merupakan saldo dari pendapatan sewa yang dipotong dan bersifat final. Pajak dibayar di muka PPh 24 terdiri dari 4 miliar merupakan pajak yang dapat dikreditkan dan 1,2 M. Ini persis banget caranya, sama kayak yang tadi. Contoh soalnya. Gampang wis. Yuk. 10 menit lah kelar. Buka Excel lama banget ya. Buka Excel tuh kayak nunggu balasan chat dari kamu gitu. Lama banget. Kalau misalkan ada yang merasa chatnya nggak aku bales ya, padahal lagi tanya soal gitu, sorry banget ya. Tadi ada chat 28 Juli, baru ketahuan hari ini. Lupa ya Allah.
kadang tuh suka aku read sendiri gitu. Nanti ya, aku kan tipikal orang yang WA-nya tuh harus bersih kan. Maksudnya nggak boleh ada notifikasi gitu. Intinya harus bersih lah. Jadi pilihannya cuma dua. Kalau nggak aku read dulu, kadang aku arsipkan dulu. Kalau emang aku lagi sibuk waktu itu. Nggak, sebenarnya nggak ada kata sibuk sih. Yang ada tuh tentang prioritas sebenarnya. Jadi kalau aku membalasnya lama, mungkin ya tau lah kamu bukan prioritas ya. Yeah. Oke, aku ke Excel ya. Nah itu tuh kadang lupa gitu ya. Nanti malam tak bales, ternyata kelupaan. Nah baru aku ingat tadi pas aku mau ngarsipin pesan, ini kok belum tak bales, ya Allah, tega banget aku. Oke, ini aku tulis soalnya tuh ya. Jadi nanti ada laba sebelum pajak. Ini berdasarkan pencatatan akuntansi ya. Berdasarkan pencatatan akuntansi itu senilai 85 juta. Ini kok sama ya 85 M ya? 85 miliar. Nah, kayak gini nih. Terus di sini diketahui perbedaan. Nah, macam-macam perbedaan. Ada yang namanya beda permanen. Beda permanen, koreksi apa nih? Koreksi positif. Nah, koreksinya positif senilai 24. Kemudian ada beda temporer. Beda temporer tuh koreksinya positif juga. Senilai 8M. Kemudian beda temporer negatif ya. Ini kurang 0. Senilai 4M. Kemudian di sini ada saldo liabilitas pajak tangguhan senilai 1,8M. Nah, kemudian di sini ada saldo pajak dibayar di muka. Nah, ini kan kalian kan di sini ada tulisan nih, saldo pajak dibayar di muka. Berarti apa nih? Jurnalnya perlu kita jurnal nggak? Perlu berarti ya. Nggak lupakan tadi. Apa lagi? Pajak dibayar di muka. Ini tak singkat aja ya. Pajak dibayar di muka tak singkat apa nih? PDD, pajak dibayar di muka PPh 24. Nah, berarti kayak gini ya. Kayak gini aja ya, PPh pajak dibayar di muka. Berarti kalau kayak gini pajak dibayar di muka PPh 4 ayat 2 final gitu. Gini, oke, 2M. Terus nah, kayak gini. Kemudian ada pajak dibayar di muka PPh 22. PPh 22 enggak final nih, dikreditkan berarti ya. Terus 23 tuh 1,2M. Terus satunya lagi 24. Nah, 24 nih ada keterangan lebih lanjut nih. Tanyakan 5,2M di sini ada keterangan bahwa PPh 24 terdiri dari 4 miliar tidak dapat dikreditkan. 4 miliar dapat dikreditkan ya. 4 miliar dapat dikreditkan. Nah, ada keterangan kayak gini. Nah, nanti sisanya berarti nggak bisa dikreditkan. Kemudian di sini diketahui juga bahwa
angsuran PPh 25 itu sebesar 12 M. Ini ada tulisan angsuran PPh 25 sebesar 12 miliar. Nah, ditanyakan yang pertama. Yang pertama adalah jurnal pencatatan pajak terutang. Pajak terutang. Nah, ini kan yang ditanyakan kan jurnal pencatatan pajak terutang ya. Kalau pajak terutang tuh reverse to-nya sebenarnya adalah ke beban masa kini. Jadi sebenarnya di sini ini udah di jurnal. Tadi kan kita ngecontohin kan jurnal realisasi ya. Jurnal realisasi pajak tuh. Ada misalkan PPh final, jurnalnya cash, kemudian PPh final pada sewa misalkan kayak gitu. Nah, misalkan itu kan ada realisasinya. Nah, ini udah menjadi saldo pajak dibayar di muka. Nah, ini udah ada nih. Di sini ada clue saldo dibayar pajak di muka. Berarti di sini maksudnya adalah si soal ini tuh dia udah ngejurnal realisasi. Dia sudah menjurnal realisasi sehingga tinggal melakukan jurnal pencatatan pajak terutang. Jurnalnya gimana? Ya kita hitung dulu. Kita hitung hitungan pajaknya gimana nih? Hitungan pajaknya. Berarti kan ada laba sebelum pajak. Kan gini kan. Aku kopas saja. Kayak gini. Kemudian ditambahkan kan ya. Ditambahkan dengan koreksi positif. Nah, ini ada koreksi-koreksi lah ya. Berarti di sini positif berarti menambah, beda temporer positif menambah, negatif di sini minus ya, minus. Dan akan ketemu penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak senilai 91,4 M. Nah, di sini diketahui tarif pajaknya 25%. Di sini diketahui tarif pajak 25%. Ya, berarti di sini kita ngitung pajak terutang. Pajak terutangnya berapa? 25%. Dikalikan dengan 91,4. Ketemu pajak terutangnya sekian. Nah, habis pajak terutang, kita ngitung kredit pajak. Nah, yang boleh menjadi kredit pajak apa aja nih? Ingat nggak? Yang boleh menjadi kredit pajak adalah yang 22, 23, nah 24 tapi bukan 5,2, melainkan hanya senilai 4 miliar aja. Jadi 4 miliar aja yang boleh dikreditkan. Kemudian ada angsuran PPh 25, ini boleh kita kreditkan juga. Sehingga kredit pajaknya sekian. Nah, nanti berarti ada yang namanya, kok bisa sama ya jumlahnya ya? 21, 200. Kayak yang soal tadi. Ketemu kurang bayar. Kurang bayarnya berarti 1,65 M. Gini. Gampang kan ya? Nah, terus di sini ada pajak tangguhan. Kalian aja lah. Pajak tangguhan rumusnya gimana? Prosentase, ya kan ya? Prosentase berapa persen nih? 25% dikalikan dengan selisih kan antara temporer positif dan negatif. Nah, ini kan berarti kayak gini nih. Nah, ketemu 1 M. Yang 23 anggapnya final semua ya. Ini nggak ada keterangan nggak final. Final berarti. Nggak ada keterangan final berarti ya nggak final semua lah. Yang 1,2 M itu kan.
Maksudnya yang mana? Iyalah non final lah. Berarti non final semua. Yang final kan berarti cuma PPh 24 ini PPh 4 ayat 2 sama sebagian dari PPh 24 yaitu senilai 1, berarti berapa? 5,2 kurangi 4 1,2. Berarti kan yang dikreditkan yang dimasukin yang 4M ya kredit pajaknya. Iya, kalau nggak ada keterangan final ataupun nggak ada keterangan lain lah ya, ini boleh dikreditkan, ini nggak boleh, berarti boleh dikreditkan gitu. Kalau ini kan yang PPh 24, ini kan ada keterangan yang boleh dikreditkan cuma 4M, sisanya nggak boleh. Kemudian di sini ada keterangan final. Kalian kan harusnya kan udah tahu ya, kalau final tuh nggak boleh dikreditkan. Kalau nggak ada keterangan lebih lanjut, ya berarti dikreditkan, boleh. Nah, oke. Walaupun ada PPh 23 yang final juga, cuma kan kebanyakan kan PPh 23 kan non final ya. Boleh dikreditkan. Kan PPh badan. Oh, ini kan termasuk PPh badan juga nih hitungannya nanti. Pajak tangguhannya berarti 1M tadi ya. Nah, nanti kita jurnal pencatatan pajak terutang, berarti beban pajak masa kini pada apa nih? Ya pada inilah pajak di ini tak kopas saja. Yang non final berarti nih. Ya. Selain ngerjain. Nah, ini ya. Nah, sama tambahan berarti pajak dibayar di muka 25. Nah, ini. Nah, nanti beban pajak masa kini yang ini nih, yang pencatatan pajak terutang ya kamu masukinlah pencatatan pajak terutangnya berarti 22,85. Pajak dibayar di muka PPh 22 4M. Terus PPh 23 1,2M. 24 4M aja. Jangan 5,2M enggak ya, tapi cuma 4M aja. Ini kan yang boleh dikreditkan, ini tak merah-merahin wes biar jelas. PPh 25-nya 12 juta. Nah, nanti kan ada sisa nih. Sisanya berarti nanti masuk ke utang PPh dan senilai yang ini dikurangin total sisi kredit. Temu 1,65M atau masukin aja nih yang kurang bayar. Nah, ini ya. Nah, terus yang B ditanyakan adalah apa nih? Tanyakan apa nih? Jurnal pencatatan PPh pajak final dan yang tidak dapat dikreditkan. Berarti jurnal catatan final dan tidak dapat dikreditkan. Berarti kan ada dua ya. Berarti nanti jurnalnya beban pajak masa kini pada PDD 4 ayat 2 dan PDD 24. Nah, ada dua ini. Beban pajak masa kininya berapa ya? Nantilah tunggu dulu. PDD 4 ayat 2 berapa nih? 2M. PDD 24 berarti cuma ini ya 5,2M dikurangin dengan 4M. 1,2M. Nah, nanti beban pajak masa kininya adalah 1,2M. Nah, kemudian apa lagi? Yang C, jurnal pencatatan beban pajak tangguhan. Jurnal pajak tangguhan. Nah, ini kalau dilihat nih, di sini saldo liabilitas pajak tangguhannya adalah 1,8M, sedangkan pajak tangguhannya 1M. Berarti harus ngabisin dulu nih. Ini kan positif. Kalau positif kan berarti ada pendapatan ya. Nah, pendapatan berarti jurnalnya adalah liabilitas pada pendapatan. Kenapa liabilitas? Karena masih ada saldo 1,8M.
Jadi dihabiskan dulu saldo liabilitasnya. Ini jurnalnya nanti liabilitas pajak kini pada pajak kini. Sorry. Liabilitas pajak tangguhan pada pendapatan pajak tangguhan. Nah, gampang ya. Senilai 1M. Satu M mana? Coba banget. 1M. Nah, gini selesai. Udah kan? Terakhir disuruh ngapain nih? Bikin laporan keuangan. Ya udah, di sini laporan keuangan. Yang D di sini wes, biar nggak terlalu ke bawah ya. Laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan ya. Yang pertama ada SOFP. Ini nggak perlu terlalu format lah ya. Aku sajikan intinya aja lah. SOFP nanti kita berarti menyajikan liability ya. Liability. Ada apa aja liability? Ada liabilitas pajak tangguhan senilai 1 ini ya. Saldo pajak tangguhan 1,8 dikurangin dengan pajak tangguhannya 1M. Berarti 800 juga, 800 juta. Nah, terus ada apa lagi? Ada utang PPh badan senilai kurang bayarnya. Kurang bayarnya berapa? 1,65M. Berarti nanti SOFP-nya ada, liabilitasnya ada 2. Nah, terus di income statement. Income statement nanti kita munculin akun apa nih? Ada akun income before income tax, tuh pakai bahasa Inggris. Pajak sebelum pajak. Penghasilan sebelum kok penghasilan sih? Laba sebelum pajak itu diketahui di soal ya. 85M. Ini 85M. Terus ada beban pajak. Nah, beban pajak ini langsung ditotal aja ya. Ada beban pajak ini dan beban pajak tangguhan. Kebetulan bukan beban tapi pendapatan pajak tangguhan. Nah, beban pajak kininya berapa? Ada 22,85 ditambahkan 3,2M. Kemudian untuk pendapatan berarti minus kan, karena mengurangi beban senilai 1M. Nah, nanti totalnya berapa nih? Total beban pajak nilai ya ini ditambahkan lah, ketemu 25. Nah, nanti ketemu laba bersih atau setelah pajak atau net income lah bahasanya lah, senilai 85 dikurangi 25 ketemu 59.950. Gini ya, gimana hasilnya, sama nggak? Udah ngerjain belum? Ini yang ngasih soal siapa sih? Atau jangan-jangan kamu iseng nih, biar dikerjain kayak Yasin nah. Aku tinggal nyontek tuh, parah sih kalau gitu. Gimana? Jangan ditanyain gitu ya. Ini kebetulan persis banget nih kayak dicontoh. Dan soalnya nanti tak share deh filenya kalau mau. Mau nggak sih? Mau giveaway. Oke, nggak mau soal. Ya wis. Aduh, perutku mulus ya Allah. Oke, sampai sini mungkin cukup ya kita
Cukupkan. Oke. Makasih. Kita akhiri. Emang giveaway apa sih? Kalau pajak tangguhannya negatif, jurnalnya tadi apa? Kalau pajak tangguhannya negatif, berarti kan beban ya. Berarti beban pajak tangguhan pada, liabilitas pajak tangguhan. Tapi dilihat dulu, Ding. Ada saldo aset liabilitas, aset liabilitas. Ada saldo aset pajak tangguhan enggak? Kalau ada aset pajak tangguhan, berarti jurnalnya beban pada aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhannya harus dihilangin dulu, dinolkan dulu. Gitu. Oke. Gimana? Cukup ya. Giveaway ini buat 3 orang aja lah ya. 3 orang aja deh. Aduh. Sakit. 3 orang. Gini deh ya. Jadi aku ada sebuah foto ya. Sebuah foto. Nanti cobalah kalian bikin judul lah. Judul foto ini ya. Kalian bikin judul foto ini. Cat aja nggak apa-apa. Jadi ada sebuah foto. Nanti kalian bikin judul, terserah mau bikin judul seakan-akan kayak sinetron, kayak kartun, ataupun kayak judul novel atau apa. Pokoknya yang paling menarik menurut gue ya. Yang paling menarik dan unpredictable gitu loh. Nggak terpikirkan gitu. Itu ini ya, tak kasih GoPay. Ya nggak seberapa sih, tapi seenggaknya cukup lah buat beli tolak angin lah. Tolak angin atau andangin. Atau sesuatu yang bisa membuat orang pintar. Ini kok nge-lag ya, nge-lag. Pas mau giveaway nge-lag. Nih fotonya nih, bentar. Aku share screen ya. Kasih judul. Pokoknya yang paling kreatif, yang unpredictable, yang pokoknya yang nggak terpikirkan olehku lah. Udah belum? Oke, udah ya. Aduh. Udah kan ya? Yuk, mikir yuk. Aduh, adikku jadi korban. Ini recordnya di stop aja lah.